baik persamaan maupun perbedaan keduanya. Menguji dua individu dan kebetulan mereka sama-sama politisi. Yang paling fair tentu saja rekam jejaknya. Yang utama jelas rekam jejak politiknya Sedang rekam jejak yang lain, misalnya sifatnya informasi atau tambahan yang bisa dipertimbangkan. Persamaan keduanya sekarang ini tentu di soal politik. Sekali lagi tentang Kang Demul, Deddy Mulyadi. Dalam berbagai perbincangan di medsos yang menyangkut soal Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, beberapa kali tak temui ada komentar tuh yang menyebut itu untuk hati-hati pada sosok dia. Hati-hati kenapa? Bahwa bisa saja segala perilaku yang Kang Demul saat ini lakukan dengan sangat luar biasa itu murni hanya buat pencitraan, kata para komentator ini. Ada target yang secara personal mau diraih untuk masa depan, yakni mengikuti jejak politisi yang lebih senior sebelumnya, yaitu Pak Jokowi. Yang memang terkenal Pak Jokowi itu seorang politisi yang suka pencitraan, mulai dari mobil SMK sampai gorong-gorong dan sebagainya. Mungkin begitu. Ini menurut para komentar-komentar. Nah, beberapa netizen plus 62 menjuluki mantan Bupati Purwakarta itu sebagai Jokowi Jilid 2. Ya, komentar itu ya ada yang mampir ke konten Kompol juga tuh yang saya baca itu. Sempat ada saat ngebahas Kang Deddy, dulu sih gak tak pikirkan itu. Jokowi Jilid 2. Ini makin lama makin ke sini, kok saya agak terganggu gitu. Hati nurani Om Begawan itu terusik. Masa sih Kang Deddy Mulyadi adalah Mulyono Jilid 2? Kok kayak drama ada sequelnya, ada serialnya barang. Lalu mengapa Om Begawan merasa agak nyaman dengan omongan dan tuduhan itu oleh komentar-komentar yang mampir di medsos, yang selalu yang saat membahas tentang Kang Demul. Nah, sebelum tak lanjut, mesti tak disclaimer sih lah, tak nyatakan dengan tegas. Ini bukan perkara pembelaan. Bukan saya bela-bela, enggak. Lebih dukung siapa dibanding siapa, enggak. Dudukui perkaranya, bukan itu. Ini juga tidak soal sesalah apapun siapa. Ini juga tidak masalah siapa dan siapa. Ngompol akan terus pro Demul. Tidak begitu. Tidak harus. Ngompol akan kritis pada siapa saja andai memang ditemukan. Atau Begawan membongkar orang yang pernah tak dukung kenyataannya salah. Siapa saja itu. Bahkan misalnya Mas Hasto yang sekarang tak dukung dan akhirnya bersalah, ya tetap tak kritik kalau nanti belok arah. Nek Sekjen PDIP wae gak ada beban buat dikritik. Bagi Om Begawan loh. Mengapa pada Gubernur Jabar gak berani kritik? Santai Om Begawan, santai. Kan ngompol wis mudeng. Siapa Om Begawan? Jokowi yang dulu tak pasang badan selalu saya bela. Saiki bisa balik arah. Tak kupas berulang kali. Apa yang gak benar pernah dijalani atau dikerjakan? Ya tak bloko sutoni. Tanpa tedeng aleng-aleng, belak-belakan tak kritik. Dulu tak dukung, sekarang tak kritik. Kebijakannya, bukan membenci Jokowinya. Artinya, topik soal Demul kali ini sama sekali tidak ada urusannya buat nyanjung-nyanjung mantan Bupati Purwakarta tersebut. Konten Ngompol ini murni fokus pada apakah benar Deddy itu karakternya kayak Jokowi. Malah disebut Jokowi Jilid 2. Apalagi disebut sebagai fotokopinya. Mengapa ini penting dibahas? Supaya kita nggak keliru mendukung. Setidaknya juga tetap bisa menilai lah. Nek baik katakan baik, nek salah ya katakan salah. Di dunia ini tidak ada orang yang sempurna. Kita semua pernah salah. Dalam konteks dua tokoh yang sedang kita bahas ini, andai ditemukan kesalahan ya kita timbang.
yang punya kesalahan dengan efek merugikan rakyat, melanggar aturan, etika, norma budaya, gak layak lagi buat diingat. Ditambah si orang yang dimaksud merasa gak punya salah, raneng kelirunya, merasa diam saja, walau dihina, dijelek-jelekan, dicela, difitnah. Olah apa iya? Orang punya kekuasaan dikuya-kuya meneng wae, orang percaya. Ngakunya enggak ngapa-ngapain. Siapa yang masih percaya omongan politisi seperti itu? Wah, dus tenan. Dan secara pribadi ada pengalaman yang berharga. Memuji Jokowi, jebul malah bosok. Ini bikin gregetan ini. Maka dari itu, ngupas motif serta perjalanan politik seseorang di Indonesia itu enggak kelewat batas. Dan itu pun berhenti pada soal apa kebaikan yang telah dilakukan pada satu peristiwa, bukan malah lebay nambah-nambahi cerita dewe. Loh, target episode ngompol sekarang ini minimal memberi gambaran apakah beneran antara Jokowi sama Kang Demul itu bagai pinang dibelah dua. Podo. Ya kita bahas. Kita tentu bisa uji bareng-bareng kan, dalami bersama, kupas pada berbagai sisi. Baik persamaan maupun perbedaan keduanya. Menguji dua individu dan kebetulan mereka sama-sama politisi. Yang paling fair tentu saja rekam jejaknya. Yang utama jelas rekam jejak politiknya no. Sedang rekam jejak yang lain misalnya sifatnya informasi atau tambahan yang bisa dipertimbangkan. Persamaan keduanya sekarang ini tentu di soal politik. Mari. Jokowi yang sudah leren dari presiden, orang duwe partai, diakui atau tidak, masih pengen eksis loh di dunia politik. Artinya dia belum selesai dengan dirinya sendiri. Urung semeleh. Berbagai pernyataannya tentang kepemimpinan Prabowo, soal PDIP, tentang hubungan sama Mega, perkara partai super TBK. Wes ora perlu sela. 1 juta % masih punya kepentingan politik. Jokowi yang sudah leren jadi presiden. Tapi nek Kang Deddy, apa benar segala tindakannya golek-golek jeneng? Kalau dia golek jeneng, iya, wong YouTuber. Dan 10 harian ini kebijakan sebagai gubernur marai dinilai bagus oleh rakyat. Semua mencintai dan menunggu gebrakan-gebrakan Kang Demul, khususnya di wilayah Jawa Barat. Entah pas ke puncak merobohkan bangunan taman wisata, bersihin sungai di Bekasi, dan yang lain, bebaskan tunggakan pajak kendaraan bermotor, serta lainnya, ya wajar. Wong dia seorang gubernur. Nah, persamaan lain, kedua tokoh ini memiliki 2 putra dan 1 putri. Jokowi 2 anak dan 1 menantu, semua di politik. Sementara Kang Deddy, si bungsu tentu belum apa-apa, masih kanak-kanak. Yang cantik itu, yang sering ikut Kang Demul. Pelantikan aja ikut kok. Dan sangat sayang sekali sama anaknya ngeragil putri itu. Lah sedang si sulung dan anak kedua ya sudah di politik. Antara anak dan bapak, partainya ya beda. Jokowi dulu di PDIP dengan 2 anak, sedangkan bontot di PSI. Kang Deddy tadinya bareng di Golkar, separtai dengan 2 anaknya. Namun jelang pencalonan gubernur, pindah ke Gerindra. Nah, dalam menjalankan aktivitas harian, pakaian yang dikenakan jenis pakaian biasa, kemeja putih dengan lengan panjang. Pak Jokowi itu, Kang Demul itu kadang pakai lengan pendek. Bajunya ya putih, pakai ikat kepala. Itu beberapa persamaan secara personal. Ya tidak podoplek, karena kan 1 orang Jawa, 1 orang Sunda. Ini tak nilai tidak ada perbedaan yang cukup signifikan. Nah sekarang kita coba fokus ke karakternya. 2 tokoh ini, apa yang membedakan Jokowi dengan Kang Demul? Jokowi masuk partai itu karena mau mencalonkan sebagai wali kota. Nek Kang Deddy bergabung ke partai sejak mencalonkan sebagai wakil rakyat di tahun 1999. Demul terpilih jadi wakil rakyat alias duluan berkecimpung di partai, selisih 5 tahun sama Pak Jokowi. Dan itu masih muda. Berarti dia lulus dari kuliah. 4 tahun kemudian terpilih jadi wakil Bupati Purwakarta. Belum selesai jadi anggota DPRD. Di periode berikutnya 2008 berkonsentrasi sebagai bupati dan menang. 2013 masih ikut pilkada dan menang lagi. 2 periode dia menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Nah pada tahun 2019
dia ikut dalam pemilu legislatif, mendaftarkan jadi caleg Golkar untuk DPR RI. Dan terpilih, artinya dia sangat dicintai rakyat. Tahun kemarin baru kembali terjun ke Pilgub. Menang lagi. Loh, setidaknya di perjalanan politik, ikut 2 kali pemilu sebagai wakil rakyat, lalu ikut pilkada 4 kali, 1 wakil, 2 calon bupati, sekali gubernur, dan semua nggak pernah gagal. Tanpa ada cawe-cawe penguasa yang lain. Dia karena memang dicintai rakyat. Nah ini kalau Pak Jokowi 4 kali ikut pemilihan, 2 kali kepala daerah, sekali gubernur dan 2 kali pilpres. Jokowi tak menuntaskan jabatan hingga akhir waktu periode kedua wali kota Solo. Dan juga hanya menjabat gubernur DKI 2 tahun saja. Dedi hanya sekali tidak menuntaskan jabatan ketika memulai jadi anggota DPRD Purwakarta. Dilantik 99, namun 2003 dia wis jadi calon wakil bupati dan menang. Untungnya dulu pilkada masih lewat DPRD, tidak kayak sekarang, langsung dipilih rakyat. Nah silahkan dilihat, dinilai siapa yang jauh lebih punya komitmen. Nah, perjalanan politiknya dia, sewaktu di partai. Pak Jokowi tidak pernah masuk ke struktur atau pengurus partai. Baik di tingkat kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, hingga di DPP. Bahkan di ranting pun enggak. Ranting itu tingkat kelurahan. Loh, Kang Demel itu tercatat pernah ketua DPD Golkar Purwakarta. Itu tahun 2004-2007. Ketua DPD Golkar Jawa Barat, tingkat provinsi 2016 sampai 2019. Kalau jabatan di Ormas, wes ora umum. Kang Demel itu ada menjabat di HMI, FKPPI, Pemuda Muslimin, Gerakan Pramuka tingkat kabupaten, dan lain sebagainya. Kang Deddy Mulyadi bergabung dengan mereka, ormas-ormas tadi, bukan bagian si tukang malakil, bukan LSM tukang cari THR. Dalam aspek kepartaian, seperti yang tadi tak ceritakan, pada paham toh, bisa nimbang-nimbang mana yang sebenarnya punya komitmen di partai politik. Di tahun lalu, mereka berdua menorehkan tonggak politik yang monumental buat mereka masing-masing. Jokowi dan anak-anaknya dipecat dari PDIP. Sementara Kang Deddy ganti perahu dan memenangkan kursi gubernur. Anak-anak mereka juga mulai menunjukkan kiprahnya di politik. Gibran 2020 jadi wali kota Solo, adapun Maulana Akbar Habibie terpilih sebagai anggota DPRD Jawa Barat. Hebat, sama. Meski di tingkat rakyat bawah, mereka punya pendukung yang banyak, pendukung fanatik, kondisinya wis jomplang. Para pendukung Jokowi termasuk relawan sudah jarang yang menunjukkan identitas dirinya. Mereka malu. Mereka kecewa. Paling hanya para petinggi-petinggi relawan yang terlihat eksis karena dapat jabatan. Maklumlah di pemerintahan Prabowo orang-orangnya Jokowi pada punya jabatan. Nah, bilang Kang Deddy, hampir kita tak pernah melihat ada semacam pendukung fanatik. Nah, menurut Kang Deddy, rakyat yang mendukung atau tidak, perhatiannya sama. Dia melayani mereka tanpa dibeda-bedakan. Mereka bagian yang mesti dibenahi pola pikirnya. Rakyat itu cara berkomunikasi keduanya dengan rakyat. Jomplang itu dipengaruhi dari perjalanan awal sebagai pejabat. Nah, Jokowi begitu terjun ke politik, langsung jadi wali kota. Cara berkomunikasi ini ya serasa kayak ada hal yang mengganjal. Orang iso losdal. Bukan dari bawah. Pengusaha langsung wali kota. Dan itu dicangking sama PDIP. Jarang bisa berkomunikasi dengan cair. Jokowi lebih kerap berinteraksi dalam bahasa formal, alias acara resmi pemerintahan. Nah, waktu masih punya jabatan, ada beberapa janjinya yang kelewat berlebihan. Kita bisa cek yang dikatakan Jokowi. Hingga sekarang ya blas, beneran bablas yang ini. Bentuk aneh wae, penuh kepentingan. Isu-isu yang pernah jadi milik Jokowi macam mobil SMK, janji mau bangun kilang minyak terbesar, tidak mau meniru Pak B andalkan bansos. Semua dilanggar. Gibran belum pengalaman serta terhalang aturan daftar cawapres. Akhirnya yang daftar dan cawe-cawe. 3.300 investor luar negeri antri di IKN. Enggak ada. Serta masih banyak yang diucapkan Jokowi tapi tidak terbukti. Yang akhirnya diberi sematan oleh masyarakat sebagai pemimpin yang banyak bohongnya. Kan omongan-omongannya sampai di paripurna. Leren soko jabatan nih. Beberapa rokobul alias gagal terwujud. Orang dikabulkan itu.
Cara membantu rakyat antar dua pribadi ini, antara Kang Demul dengan Jokowi, agak jomplang bila disandingkan. Jokowi sejak jadi ibu kota, ya andalane beras karo amplop. Pas jadi presiden ya bingkisane rada abot. Tambahane apa ya? Minyak, ndrok, beras. Ya. Masalahnya aku ora tau entuk, dadi ora ngerti. Di acara-acara resmi kenegaraan, kerap kali Jokowi nyediain tambahan dia sepeda khusus. Ambil sepedanya, kasih pertanyaan nama ikan dan sebagainya. Ya cara dapat sepeda itu juga mesti ngejawab pertanyaan-pertanyaan Jokowi. Sering loh dia sebutkan 5 nama, nama ikan, pulau, bahasa, menteri dan banyak lagi. Untungnya nggak pernah keterucutan kelepasan telidor bikin pertanyaan. Ayo sebutkan 5 syahwat politik. Wah, ya rada bisa jawab. Lalu bagaimana cara Gubernur Jabar, Kang Deddy Mulyadi, memberi pada rakyat? Nek dia seringnya ya muter-muter aja ke masyarakat. Siapa yang ditemui, ngajak ngobrol, sekalian menggali. Kalau kurang diberi, kalau butuh dibantu. Kira-kira rakyat punya beban apa enggak? Dan beban terberatnya apa? Dia kasih solusi. Anda memang perlu dibantu, dibantu. Kang Deddy akan beneran membantu. Kalau memang duit yang dibutuhkan, ya tak sekan-sekan. Beberapa lembar keluar dari kantongnya. Dan itu sudah tergambar dalam channel-channel YouTube-nya yang ada 3 atau 4 channel YouTube-nya Kang Demul itu. Yang penting, yang pula harus diulas, channel YouTube kedua tokoh ini, subscribe-nya wah jauh. Kang Demul yang ada Kang DM itu 6,18 juta. Sementara Jokowi separuhnya saja nggak ada. Nah, bekas suami Bu Ane ini rutin mengunggah konten dengan topik atau tema yang diangkat, sembarang kalir diangkat, yang berhubungan dengan rakyat. Soal apapun bisa jadi konten. Hampir tiap hari konten-konten barunya muncul. Nah, nek wong Solo saiki channelnya wis gak ada postingannya wis. Masyarakat ya wis wegah nonton. Bukan ketentuan biaya produksi, gak ada donatur yang bayar tim shot, atau bingung meh diisi postingan apa. Bingung. Ya, yang terakhir itu munggah 9 Januari tahun lalu, atau sudah lebih setahun. Gak ada video baru lagi. Secara ide atau gagasan wis buntu. Jadi andai ada yang menyimpulkan pencitraan Jokowi lewat YouTube wis gak melaku, gak laku, patut dipertanyakan. Ya dengan demikian, ngompoles mundengan. Apa beneran Deddy Mulyadi itu Jokowi jilid 2? Silahkan dipetik pembelajarannya. Supaya kesalahan yang sama tidak terulang kembali. Tapi saya percaya, Kang Demul ikhlas untuk memberikan pelayan kepada masyarakat. Gebrakan-gebrakannya yang luar biasa itu keluar dari hati nuraninya sebagai seorang pemimpin. Ini kata Om Begawan. Jangan lupa subscribe. Salam Begawan, salam ngompol. Dadah.